Hai Kofres, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita bisa menggunakan konsep dari vektor nih teman-teman nih. Nah, kita disuruh untuk menentukan resultan antara kedua vektor ini. Jika satu kotak itu dia mewakili 1 Newton. Berarti ini kita tulis ya, satu kotak atau satu K aja kita singkat. Nah, dia itu akan sama dengan 10 Newton. Nah, sekarang kita akan menggambarkan terlebih dahulu resultan vektornya nih teman-teman nih. Nah, ini gambarnya kita pindah ke sini ya. Nah, sekarang untuk menggambar resultan vektornya itu, kita akan pindahkan ke yang atas sini, dan yang F1 ini dia akan menghubungkan di sebelah sininya. Nah, sekarang ini kita gambarkan secara kasar aja ya teman-teman ya, tapi dengan skala yang sama. Nah, jadi yang vektor F2 ini, dia kan arahnya bisa kita gambarkan seperti ini teman-teman. Nah, ini titik ini. Nah, berarti kita buat saja ya dia secara sejajar ya. Nah, ini kita misalkan saja. Nah, dia berarti akan berbentuk seperti ini teman-teman. Nah, inilah kira-kira yang vektor F2-nya terhadap si F1-nya nih. Nah, kita akan melakukan hal yang sama untuk yang si F1-nya. Nah, berarti yang titik ini kita sambungkan dengan titik yang ini ya, teman-teman ya. Nah, ini akan kurang lebih seperti ini. Nah, buat resultannya itu berarti yaitu jarak si titik ini ke titik yang di ujung ini, teman-teman, yang vektor proyeksi F2 dan F1 tadi ini. Nah, sekarang kita akan gambarkan ya. Nah, dia akan kurang lebih menjadi seperti ini teman-teman nih. Nah, ini anggap aja dia sebuah garis lurus ya. Nah, inilah vektor resultan antara si F1 dan F2-nya. Nah, atau kita sebut aja dia vektor A ya teman-teman ya. Nah, ini adalah vektor A, vektor yang menggambarkan resultan antara vektor F1 dan F2-nya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan besarnya? Nah, kita bisa meninjau si geometrinya teman-teman. Nah, kan kita jika lihat nih yang si vektor A ini, dia kan itu merupakan sisi miring dari sebuah segitiga nih teman-teman nih. Nah, ini jika kita buat garis lurus di bawahnya, dan terus yang ini dia itu dibuat garis lurus ke bawahnya juga. Nah, si vektor A ini bisa kita dengan mudah menghitungnya bahwa dia itu merupakan sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku. Nah, berarti kita bisa menemukan besarnya vektor A ini dengan Pitagoras ya teman-teman ya. Nah, berarti sekarang kita harus menemukan berapakah sisi yang lainnya nih. Sisi yang horizontal dan sisi yang vertikalnya. Nah, sekarang kita akan meninjau geometrinya ya teman-teman ya. Nah, ini kan dia ada vektor F1 ya. Nah, ini jika kita proyeksikan ini. Nah, jarak yang ini dia itu ada 3 kotak kan ya teman-teman ya. Kalau satu kotak itu 10 Newton, nah berarti 3 kotak itu dia adalah 30 Newton. Nah, berarti buat sisanya itu yang bagian sininya. Nah, dia itu berarti yang proyeksi vektor F2 ini teman-teman nih. Nah, ini kan yang F2 ini dia kan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dia ada 5 kotak ya. Nah, berarti kalau yang sisi bawahnya ini dia itu juga akan sepanjang 5 kotak. Nah, kalau 5 kotak dia itu adalah 50 Newton. Nah, sekarang buat yang sisi bagian vertikalnya, nah kita juga akan melakukan hal yang sama teman-teman. Nah, ini kan kalau yang F1 ya, ini kan sudah kita proyeksikan juga. Nah, kalau yang F1 ini dia jaraknya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, berarti dia jarak antara sini ke sini dia itu adalah 4 kotak atau 40 Newton. Nah, sekarang buat sisanya yang tinggi si proyeksi vektor F2 ini nih. Berarti yang bagian sininya. Nah, kita tinggal lihat aja yang F2 ini kan ada 1, 2 ya teman-teman ya. Berarti dia ada 20 kotak, ada 2 kotak atau 20 Newton ya teman-teman ya. Nah, berarti ini dia panjangnya adalah 20 Newton. Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan saja deh. Berarti yang sisi ini dia itu adalah 80 Newton. Nah, kalau yang sisi ini dia itu berarti adalah 60 Newton. Nah, sekarang dia akan berbentuk segitiga seperti ini teman-teman. Ya, dengan yang ini dia adalah vektor A-nya, dan yang ini dia adalah 60 Newton, dan yang ini adalah 80 Newton. Nah, kita tinggal menggunakan Pitagoras saja nih. Nah, berarti yang vektor A ini dia itu akan merupakan akar dari 60 kuadrat terus ditambah dengan 80 kuadrat ya teman-teman ya. Nah, ini dia itu merupakan triple Pitagoras yang hasilnya adalah, nah ini dia menjadi 3600 terus ditambah dengan 6400. Nah, berarti dia akan menjadi akar 10.000 ya teman-teman ya. Nah, kalau akar 10.000 dia itu berarti besar si resultannya resultan vektor A.
F1 dan F2 atau kita misalkan dengan F vektor A, dia itu berarti nilainya adalah 100 newton. Nah, jadi inilah si besar resultannya teman-teman ya. Nah, jadi inilah jawaban untuk soal berikut. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di soal berikutnya.